Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Miss Al-Ajarhar di Kecamatan Alala. Untuk Bapak, apakah siap untuk diwawancara, Ya, Bapak? siap, Bu. Yang pertama, bagaimana Bapak dan tim penyusun program selama 3 tahun terakhir? Apakah ada kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya? Jadi dalam penyusunan program itu dalam 3 tahun terakhir itu kami berpedoman kepada program-program yang kami kerjakan tiap tahun, Bu. Tentunya ada pengevaluasian, ada perbaikan-perbaikan yang kami lakukan. Apakah selama ini ada kendala? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Nah, kendalanya itu kadang-kadang aplikasi ini di lapangan, Bu, tidak sesuai apa yang kita rencanakan dengan pelaksanaan di lapangan. Itu yang sering kami alami. Contohnya? Misalkan kami mencontohkan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pelaksanaan HAPSI. Kadang-kadang kami terkendala gurunya atau terkendala di sarananya, Bu. Gitu. Apakah ada rencana atau keinginan untuk mengubah program kegiatan lain? Kalau rencana mengubah program itu pasti ada, menyesuaikan dengan kondisi keadaan yang kita jalani. Apakah Bapak bisa membagikan ke saya dokumen-dokumen program tahun lalu untuk membantu penganalisisnya? Selama itu untuk kemajuan pendidikan, kami siap untuk memberikan dokumen yang kami punya. Ya, terima kasih Bapak ya, nanti kita analisis bersama. Bagaimana dengan aspek kekuatan? Apakah ada Anda dan tim pernah menyadari kekuatan tertentu yang bisa dimaksimalkan menjadi program? Memang di daerah kami ini program yang bisa menjadi kekuatan adalah secara yang berbasis keagamaan, Bu. Seperti tilawah, hafsi, tartil, itu salah satu modal di daerah kami yang luar biasa potensinya. Apakah Bapak bisa menceritakan ke saya apa kendala yang dihadapi dalam menyusun program? Mungkin saya bisa membantu mencarikan solusinya. Kendala yang kami hadapi dalam penyusunan program tadi, kadang-kadang kami itu apa yang ingin kami program itu tidak teridentifikasi dengan rinci, Bu, terlebih dulu, gitu aja. Kadang-kadang kurang teridentifikasi. Apa proses yang biasanya Bapak ikuti dalam menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Nah, yang berkenaan dengan proses penyusunan anggaran, biasanya kami mencari dulu aspirasi keperluan dari para guru-guru. Kami akan mewawancarai, menggali apa yang kekurangan, keinginan untuk memenuhi kegiatan belajar mengajar, Bu. Bagaimana Bapak mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan utama dalam menyusun program kerja dan anggaran? Nah, skala prioritas tentunya kami melihat dulu, karena di sebagian besar honor kami memprioritaskan itu adalah sarana penggajian. Setelah itu kami memprioritaskan lagi sarana prasarana sekolah, termasuk buku dan gedung. Apakah ada proses penentuan prioritas yang melibatkan seluruh staf sekolah, Bapak? Tentunya ada, Bu. Tentunya kami akan bertanya skala prioritas. Tapi yang lebih kami utamakan tadi selain pengajian itu tentunya sarana sekolah seperti buku tadi yang kami utamakan, dan sarana-sarana yang lain yang menunjang proses belajar mengajar. Bagaimana perencanaan program kerja dan anggaran dikaitkan dengan tujuan dan visi satuan pendidikan? Apakah ada penekanan khusus pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran? Nah, jadi salah satu misi kami menciptakan generasi yang islami tadi. Salah satu kami penekanannya itu kami memberikan nuansa-nuansa islami, Bu. Salah satunya melaksanakan Jumat Takwa, rencana membuka program tartil Quran, dan lainnya. Itu dalam kegiatan ekskul. Kalau dalam kegiatan intrakurikulernya bagaimana, Pak? Dalam kegiatan itu tentunya kami meminta dalam sebelum pembelajaran itu menanamkan Islami dengan cara membaca surah-surah pindi, terus mengadakan mengaji dulu sebelum proses belajar mengajar, Bu. 15 menit itu sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Apakah Bapak melibatkan berbagai pihak seperti guru, staf sekolah, komite sekolah dalam proses penyusunan program kerja dan anggaran? Khususnya untuk proses ini melibatkan staf dan guru. Ya. Bagaimana kontribusi mereka diintegrasikan dalam perencanaan? Mereka sering memberikan masukan, memberikan apa yang mereka perlukan dalam proses pembelajaran, Bu. Jadi kita mengakomodir selama itu yang dengan skala prioritas kita, Bu. Jadi pembagian tugas ya? Iya.
Bagaimana partisipasi dan keterlibatan anggota staf sekolah dalam merencanakan tindakan untuk mengantisipasi kelemahan dan memanfaatkan kekuatan Bapak? Semua kami itu dari unsur staf sekolah itu saling bekerja sama Bu, satu sama lain menganalisa di mana kemungkinan kelemahan kita yang perlu ditingkatkan atau diantisipasi ke Kalau depannya. untuk proses konsultasi atau kolaborasi itu melibatkan siapa saja? Biasanya melibatkan seluruh guru dan staf dan komite. Apakah Bapak merencanakan pemantauan atau evaluasi berkala untuk melacak efektivitas strategi antisipasi kelemahan dan optimalisasi kekuatan? Nah ini untuk pemantauan ini jujur kami masih belum maksimal Bu. Kami coba tapi belum maksimal. Mungkin ke depannya akan kami tingkatkan untuk efektivitasnya. Jadi belum mengevaluasi maksudnya? Mengevaluasi atau sudah, cuma secara mendalam belum. Secara mendalam. Iya. Maksudnya Secara kalau merinci. evaluasi berkalanya, kalau Berkala. secara belum mendalam itu maksudnya Berkala ada ada, tetapi yang lebih mendetail apa saja yang permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dalam pelaksanaan tersebut. Jadi Bapak mengevaluasi ketercapaian tindakan-tindakan tersebut memang dilakukan secara berkala, Iya. namun tidak optimal. Tapi secara berkalanya itu berapa periodik Pak? Biasanya itu paling kada per 3 bulan. Per 3 bulan Iya. ya. Iya. Ada dengan rapat dinas kami. Oh, gitu. Ya demikian tadi wawancara dengan Bapak Haitami selaku Kepala Sekolah Nis Al-Azhar. Terima kasih atas segala partisipasi Bapak untuk dapat diwawancara pada hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.